Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kemarin pas libur lebaran, pada mudik kemana nih? Ceritain di komentar dong. Nanti komentar kamu pasti aku bales deh. Oh iya, teman-teman yang di rumah kemarin pada dapat angpau gak? Pasti teman-teman pada dapat angpau banyak kan? Kira-kira berapa nih? Pasti ada yang sampai 1 juta kan? Hayo ngaku. Habis lebaran auto kaya raya dong. Hehe. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong soal lebaran, Vino punya cerita menarik loh tentang lebaran. Kamu pengen denger gak? Lebih tepatnya, ceritanya terjadi di malam takbir 1 hari sebelum lebaran. Ceritanya dijamin seru deh teman-teman. Nah, jadi gini ceritanya. Alhamdulillah, besok lebaran. Walau aku pulang kampungnya agak mepet, tetap semangat deh. Nih teman-teman, aku kasih tahu jalan menuju masjid rute paling cepat, yaitu lewat bambu. Walau agak gelap, tapi aku nggak takut. Apalagi ada suara berkumandang Allahu Akbar di masjid. Jadi makin semangat buat nyambut lebaran besok. Kalau teman-temannya ada di rumah, suka ikut takbir keliling nggak? Atau lebih suka mengumandangkan takbir di masjid aja? Mau ikut takbir keliling atau cuma duduk di masjid sambil mengumandangkan takbir? Pasti tetap seru kan teman-teman? Oh iya, selain melewati hutan bambu, kita bakal ngelewatin jembatan bambu juga loh untuk menuju ke masjid. Jadi makin seru kan perjalanannya. Wah, ada orang tuh teman-teman. Kira-kira lagi ngapain ya malam-malam di sini? Yuk kita cek. Kok kayak nangis ya masnya itu? Kenapa ya? Udah masuk waktu isya kok masih di sini ya itu masnya? Bukannya pergi ke masjid malah duduk-duduk di atas jembatan. Aneh banget. Aduh, beneran nangis tuh masnya. Kenapa coba malam-malam gini nangis di atas jembatan? Pengen aku tegur, tapi malah nanti dikira ganggu. Kalau aku cuekin, tapi kok masnya nangis. Kasian. Ya udahlah, cuekin aja. Males, nanti malah dikira ikut campur sama urusan orang. Ini kenapa masnya? Aku lihat-lihat juga nggak kelihatan mukanya. Siapa tahu kenal, tapi malah nggak kelihatan mukanya. Semoga masnya baik-baik saja. Aku takutnya kalau tiba-tiba masnya loncat dari jembatan, kan serem, malah jadi hantu gentayangan nanti. Wah, akhirnya sampai juga di depan masjid. Gara-gara lewat jalan pintas, jadi nggak telat ke masjidnya. Ayo Pak, masuk. Oh iya ya Pak, duluan. Mari Pak. Oh iya, iya Mas. Adalah, itu siapa? Berani banget ke masjid malam-malam lewat hutan bambu. Halo Mas. Wah, berani banget nih malam-malam lewat hutan bambu. Oh, iya Pak. Lebih cepet Pak, jalan pintas soalnya. Iya sih, tapi nggak malam-malam gini juga. Takutnya kalau lewat hutan malam-malam ada ular atau binatang-binatang berbisa. Nanti malah kamu digigit,
besok nggak bisa ikut lebaran. Oh, nggak apa-apa Pak, santai aja. Cuma tadi pas lewat jembatan bambu, ada yang nangis di situ. Nggak tahu mas-mas gitu Pak, mau negur juga nggak enak. Takutnya malah ganggu nanti, soalnya nangisnya kayak sedih banget. Kasihan Pak. Walah, kira-kira siapa itu ya Mas? Malam-malam nangis di hutan. Apa mungkin warga sini ya Mas ya? Waduh, kurang tahu juga Pak. Soalnya pas aku lirik mukanya nggak begitu kelihatan. Saya kira juga siapa tahu orang sini, tapi malah nggak kelihatan mukanya. Ih, serem Mas. Takutnya kalau hantu. Hehehe. Ya udah yuk Mas, masuk, keburu komat nanti. Waduh, kalau beneran hantu, udah lari tadi saya Pak. Hehehe. Iya Pak, yuk masuk masjid. Nah, akhirnya selesai juga sholat isyaknya. Pulang dulu ah, mau makan malam. Udah lapar banget nih. Sekalian ngecek tadi mas-masnya yang di jembatan udah pulang belum ya? Apa masih di sana? Ini perasaanku aja. Apa gimana ya? Kok suasananya jadi makin sunyi gini? Nggak kayak tadi pas berangkat ke masjid. Apa karena udah makin larut malam ya? Nah, dikit lagi sampai depan jembatan. Kira-kira masnya masih ada nggak ya? Kalau masnya masih ada di situ, aku coba ajak bicara ah. Kasihan soalnya besok lebaran malah nangis di hutan. Lah, bener kan? Masih ada di situ masnya. Ya ampun Mas, ngapain sih malam-malam gelap-gelapan di sini? Mana kelihatannya masih nangis lagi kayak tadi. Kedengeran dikit-dikit dari sini. Coba aku deketin ah. Aduh, gimana ini? Aku ajak bicara nggak ya? Siapa sih sebenarnya masnya ini? Mas, ada apa kok nangis di sini? Mas, rumahnya mana? Yuk aku antar pulang. Enggak mau. Enggak mau. Ya udah, apa ayo ikut ke kosku Mas. Makan dulu yuk bareng aku. Enggak mau. Enggak mau. Aduh, dari tadi enggak mau terus. Apa ayo ke rumah Pak RT. Kalau lagi ada masalah, nanti biar ditolong Pak RT. Oh iya Mas, maaf sebelumnya. Bukan maksudnya menggurui. Cuma masnya kalau lagi diajak ngobrol, coba deh menghadap ke sini biar enak ngobrolnya, tidak membelakangi. Iya Mas, baik Mas. Tapi aku malu. Ya elah, malu-malu segala, kan sama-sama cowok. Ya udah Mas, baiklah. Sebenarnya aku malu dengan wajahku Mas. Ini seperti ini. Kenapa Mas? Nggak kenapa-napa gitu mukanya. Biasa-biasa aja, seperti manusia reguler biasa. Kalau sebelah kanan memang seperti manusia reguler biasa, tapi kalau sebelah kiri seperti ini Mas. Wah, kenapa mukamu Mas? Wah, jump scare. Sudah aku bilang Mas, wajahku rusak. Mas, kamu nggak apa-apa kan dengan wajah seperti itu? Sakit Mas, panas banget, wajahku terbakar. Jangan bilang kamu ini bukan manusia, kamu hantu. Iya Mas, saya arwah prasmanan. Arwah penasaran, bukan arwah
Prasmanan, Mas. Emang pesta pernikahan. Mas, kenapa kok mukamu bisa sampai seperti ini? Terus, kenapa kok kamu bisa jadi arwah penasaran? Sebenarnya saya tidak mau jadi arwah penasaran seperti ini, Mas. Cuma tidak tahu kenapa perasaanku seperti ada yang mengganjal. Seperti aku mau sedih terus, nangis terus. Aku ingin bertemu dengan ibuku, Mas. Cuma ibuku tidak bisa melihatku. Aku hanya ingin minta maaf karena keteledoranku. Aku jadi meninggal dan meninggalkan ibu lebih dulu. Tidak bisa menjaga ibu. Jadi boleh minta tolong gak, Mas? Tolong sampaikan pesan maafku untuk ibuku. Karena tanpa disengaja hanya kamu, Mas, yang bisa melihatku malam ini. Astaga, kasihan banget ya kamu, Mas. Kalau boleh tahu, namamu siapa, Mas? Kalau namaku Vino. Oh iya, maaf ya, Mas. Dari tadi belum kenalan. Namaku Ferry, Mas. Oh, Ferry ya. Iya, salam kenal ya. Oke, aku usahakan aku akan menolongmu, Ferry, untuk menyampaikan pesan untuk ibumu. Cuma aku juga ingin tahu apa yang terjadi denganmu? Kok bisa sampai seperti ini dengan wajahmu? Baiklah, kalau Mas Vino penasaran dengan kisahku, akan aku ceritakan. Jadi begini ceritanya. Bulan Ramadan tahun lalu, aku dan Tono berhasil membuat petasan raksasa yang rencananya mau kita ledakkan nanti saat di acara jalan-jalan subuh seperti biasanya. Akhirnya jadi juga nih petasan, Fer. Wah, besok pasti bakal rame nih yang nonton, Fer. Iyalah, Ton. Kita bakal terkenal, Ferry dan Tono, si pembuat petasan raksasa di desa ini. Mantap, Ton. Mantap, Fer. Pasti bakal banyak cewek-cewek yang lihat. Kita kelihatan keren nanti. Iya, Ton. Yeni lihat gak ya nanti? Si Yeni yang cantik itu loh. Iya, pasti lihat dia. Kita ngeledakin petasan besar sefenomenal ini. Yeni pasti bakal naksir sama kita. Haha. Iya, Ton, mantap. Berarti ini sementara petasannya taruh rumahmu dulu ya, Fer. Besok aku bantuin ngangkat deh. Iya, Ton, aman-aman, nanti aku jagain petasannya. Ya udah, Fer, aku pulang dulu ya. Takut dimarahin emak main mulu. Iya, Ton, siap. Nah, akar mula permasalahan ini dimulai ketika Om Yanto namanya, adik dari ibuku, menyarankanku untuk memotong sumbu petasannya karena dirasa terlalu panjang. Wah, mantap juga tuh petasan, Fer. Pasti suaranya menggelegar. Tapi masa petasannya udah sebesar itu, sumbunya panjang banget, Fer. Masa panjang sih, Om? Cuma segini loh sumbunya. Ya, selera sih, Fer, untuk sumbunya itu panjangnya seberapa. Cuma dulu pas Om muda paling gak sabar kalau sumbunya panjang kayak gitu. Dulu pas Om muda petasan gitu sumbunya pendek-pendek, jadi cepet meledak, seru. Jadinya gini, ses dor, ses dor, ses dor. Jadinya jedanya itu gak terlalu lama gitu loh. Ses langsung dor, gak ses tapi dornya lama. Wah, ya gak seru. Wah, gitu ya, Om. Wah, bisa nih buat inspirasi.
Setelah ngobrol panjang lebar dengan Om Yanto tentang petasan, gak terasa sudah menjelang malam. Malam itu aku masih galau mau memotong sumbunya atau tidak ya. Ya, kalau laki-laki sejati nyalain petasan harus cepet dong. Ses dor, ses dor, ses dor. Masa nyalain petasan ses dornya lama? Ya nggak seru dong. Kayaknya bener kata Om Yanto. Ses ya dor, masa ses aja dornya lama. Kalau begitu aku akan memotong sumbunya aja biar lebih pendek. Nah, gini dong, petasan yang laki-laki banget. Ses, dor, ses, dor. Bukan yang ses, dornya lama banget. Gak seru. Mantap nih. Ayo Fer, kita ke lapangan. Ayo Tono. Disinilah tragedi itu terjadi. Ya, ini dia saatnya. Lihat Ferry, kita jadi tontonan. Keren ya? Iya Ton, keren banget. Ini Yeni lihat gak ya kita di sini? Ya pasti lihat lah. Masa ada pertunjukan besar seperti ini Yeni nggak tahu. Tapi Fer, ini kok sumbunya agak pendek dari yang kemarin ya? Emang kamu potong? Iya Ton, kata Om Yanto biar tambah keren. Kalau petasannya makin cepat meledak, makin keren pertunjukan kita. Oh gitu ya Fer. Tapi kalau sumbunya sependek ini, kayaknya aku gak berani nyalain deh Fer. Hehe, kamu berani gak Fer? Tenang Ton. Yaudah biar aku aja yang nyalain. Wah mantap. Yaudah aku tunggu di samping ya. Siap Ton. Ini dia saatnya. Aku akan menyalakannya. Habis nyala, aku harus cepat-cepat lari. Lari. Saat itu, aku benar-benar tidak sadar. Wah, Ferry. Suara terakhir yang aku dengar adalah suara teriakan si Tono. Lalu saat tersadar, aku sudah menjadi seperti ini dan melihat tubuhku sendiri terkapar di tanah. Sudah setahun berlalu dan aku masih bingung seperti ini, tidak tahu mau kemana. Astaga, kasihan banget sih kisahmu Ferry. Iya Mas Vino, kalau boleh aku ingin dipertemukan oleh ibu. Tolong bantuannya. Aku ingin sekali meminta maaf kepada ibu atas segala tingkah lakuku yang salah ini sampai merenggut nyawaku sendiri. Ya udah, aku akan usahakan. Aku akan membantumu Ferry. Nah, ini dia rumahku, Mas Vino. Iya, Ferry. Ngomong-ngomong, ibumu sama siapa di rumah? Bapak sudah meninggal, Mas. Dan saya juga meninggal. Jadi sepertinya ibu sendirian di rumah. Astaga, Fer. Kasihan banget sih ibumu. Ya udah, coba aku panggil dulu ya, Fer. Iya, Mas Vino. Assalamualaikum. Siapa nama ibumu, Fer? Bu Sari Mas, namanya Bu Sari. Assalamualaikum Bu Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.
Iya, sebentar ya. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Cari siapa, Mas? Dengan Bu Sari ya, Bu. Ibunya Ferry. Iya, benar, Mas. Mas, temannya Ferry. Iya, Bu. Maaf, Mas. Tapi Nak Ferry sudah meninggal. Sudah hampir setahun ini. Iya, Bu. Saya tahu. Saya kesini cuma ada yang ingin saya sampaikan tentang Ferry. Astaga, Mas. Ferry-nya sudah meninggal. Sepertinya nggak baik kalau diungkit-ungkit lagi. Minta doanya aja, Mas. Iya, Bu. Cuma ini Ferry dulu sebelum meninggal pernah titip pesan ke saya dan Ferry menyuruh saya untuk menyampaikannya ke Ibu. Cuma saya baru sempat malam ini, Bu, datang ke sini. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saya tidak ada bermaksud untuk mengungkit-ungkit tentang almarhum Ferry, Bu. Cuma dulu Ferry pernah berpesan sama saya dan Ibu harus mendengar ini. Ya udah, silahkan masuk dulu, Mas. Nanti apapun yang mau diceritakan oleh sampean tentang Ferry akan Ibu dengarkan baik-baik. Ya udah, sini masuk dulu. Alhamdulillah, Ibu sudah mengerti. Yaudah, terima kasih ya, Bu. Bu, jadi gini ya. Sebelumnya, Ibu jangan kaget dulu tentang apa yang akan saya sampaikan soal Ferry. Mas Vino, jangan bilang gitu. Ibu malah jadi pikiran. Enggak kok, Bu. Ini bukannya apa-apa, tenang. Jadi gini, Ibu percaya atau enggak percaya, sekarang Ferry ada di samping saya. Ferry ingin bicara sama Ibu, cuma Ibu nggak bisa melihat Ferry. Maka dari itu, saya yang jadi perantaranya. Astagfirullahaladzim. Mas, jangan kayak gini. Ferry sudah tenang di atas sana. Bu, tapi ini benar, Bu. Saya nggak bohong. Coba ya, sebentar. Mas Vino, tolong bilang ke Ibu, Ferry kangen dengan semur jengkol buatan Ibu yang empuk, enak, dan gak bau. Oke, Fer. Bu, kata Ferry kangen sama semur jengkol buatan Ibu yang empuk, enak, dan gak bau. Astagfirullahaladzim. Mas Vino, tolong ceritakan ke Ibu. Ingat gak dulu saat Ferry kecil, kalau pas Ferry gak bisa tidur, Ibu selalu memijat kepala Ferry sampai akhirnya Ferry bisa tidur dengan nyenyak. Oh iya, oke Fer. Oh iya, Ibu juga ingat gak dulu pas Ferry kecil, kalau pas Ferry gak bisa tidur, Ibu selalu memijat kepalanya Ferry sampai Ferry bisa tidur dengan nyenyak. Ya ampun, Ferry. Ini benar Ferry ada di sini, Mas. Iya, Ibu, makanya ini saya sedang menyampaikan apa yang sedang Ferry ucapkan. Ya ampun, Ferry. Kira-kira Mas Vino bisa nggak bantuin saya biar bisa lihat Ferry? Gimana ya, Bu ya? Ya, saya coba, Bu. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas Vino. Bu, habis ini tutup mata ya. Nanti kalau tangan saya mulai panas dan saya suruh Ibu buka mata ya. Baik, Mas Vino. Coba rasakan, Bu. Tangan saya sudah mulai panas belum? Iya, Mas. Ini sudah mulai terasa panas dikit-dikit. Ya udah, siap-siap ya, Bu. Ini Ferry udah muncul. Sekarang buka matanya ya, Bu. Pelan-pelan aja. Baik, Mas. Itu siapa ya? Hah? Nah, itu kayak Ferry. Ferry. Hah? Ferry. Ferry anakku. Ferry. Ibu. Ferry anakku.
Astagfirullah, Ferry. Ibu nggak bisa pegang Ferry. Ya Allah. Maaf ibu, dunia kita sudah berbeda. Ferry, anakku. Ibu, Ferry kangen bu. Gimana kabarnya, Nak? Ibu kangen. Iya bu, Ferry juga kangen. Maafin Ferry ya bu, ibu malah jadi sendirian sekarang. Gak apa-apa, Ferry. Ibu kuat kok. Ibu sekarang diurus sama Om Yanto. Alhamdulillahnya Om Yanto baik sama ibu. Om Yanto ya bu. Wah, jadi penasaran nih, kayak gimana sih mukanya Om Yanto yang menyebabkan kisah menyedihkan seperti ini? Ibu, Ferry minta maaf atas segala kesalahan yang pernah Ferry buat. Ferry cuma bisa jadi beban buat ibu. Sampai meninggal pun, Ferry selalu bikin sedih ibu. Ferry gak pernah bikin bahagia ibu. Gak pernah bikin bangga ibu. Enggak, Ferry. Ibu sayang banget sama Ferry. Dari Ferry kecil, masih bayi, lucu, ibu bahagia. Ferry sekarang udah besar, ibu ikut seneng. Ibu akan selalu mendoakan Ferry. Ferry masih kangen sama ibu. Iya, ibu juga kangen sama Ferry. Yang kuat ya anakku. Semoga arwahmu bisa lebih tenang. Suatu hari nanti ibu akan nyusul kamu sama bapak. Tenang aja. Ibu jangan bilang gitu. Ibu yang sehat ya. Semoga ibu selalu diberi kesehatan. Amin. Iya, amin, Nak. Aduh, sedih banget. Jadi pengen ketemu ibu nih aku. Ferry, gak bisa lebih lama aja kamu di sini sama ibu. Ibu masih kangen. Ferry juga kangen bu. Cuma sepertinya jiwa Ferry sudah tenang sekarang. Sudah minta maaf sama ibu. Pas banget momennya ini lebaran. Sudah tidak ada yang mengganjal di hati Ferry. Ferry sudah merasa tenang dan bahagia sekarang. Dan untuk Mas Vino, terima kasih ya telah menjembatani kami berdua. Iya Ferry, dengan senang hati. Aku juga ikut seneng kalau kamu udah tenang. Alhamdulillah, sekarang jiwamu bisa lebih tenang. Ya udah, Ibu, Mas Vino, Ferry pamit ya. Dadah Mas Vino, dadah Ibu. Ferry, semoga surga ya untukmu nanti. Ibu akan mendoakanmu. Untuk Bu Sari, Vino pamit pulang ya. Dan sekalian, mumpung di bulan Ramadan ini, Vino minta maaf kalau tadi ada salah-salah kata. Iya Mas Vino. Ibu juga minta maaf kalau ada yang salah. Mohon maaf lahir dan batin. Iya Bu Sari, sama-sama. Terima kasih ya Mas Vino untuk malam ini. Ibu benar-benar bahagia karena sudah mempertemukan ibu dengan anak ibu. Iya Bu, saya hanya membantu sebisanya. Ya udah, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Iya Mas Vino, hati-hati ya pulangnya. Hehe, iya Bu. Nah, begitulah kisahnya teman-teman. Semoga ada hikmah yang bisa diambil ya dari kisah tadi.
Vino pamit undur diri ya. Selamat Idul Fitri buat teman-teman yang ada di rumah. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein